di tangan siapa. Duit juga sama, nama, jabatan atau orang. Nah yang hari ini masalah adalah orang itu mengeneralisir. Misal gini, ada kalimat, kalau orang kaya pasti sombong. Belum tentu. Ada kok orang kaya baik. Nabi Sulaiman. Oh nanti kalau udah kaya tuh, udah sukses tuh pasti dia lupa tuh sama kita-kita. Nah, mengeneralisir ini masalah. Oh kalau sakit ini pasti nanti itu meninggal. Masih ingat cerita saya tentang seorang kakak, yang kakak itu tuh dia divonis kanker leukemia. Leukemia itu kanker darah ya. Terus habis itu dokter bilang gini, ini kalau nengok sakitnya kakak nih paling 3 bulan. Betul, 3 bulan kemudian meninggal. Dokternya. Siapa yang meninggal? Dokternya. Mengeneralisir inilah yang membuat banyak orang akhirnya dia susah karena pikirannya sendiri yang memilih. Susah. Si nasib saya pasti gini-gini aja. Kenapa ngomong itu? Ya Allah. Padahal Allah tuh Maha mendengar. Jadi orang tanya saya, Ayaman, apalah kira-kira yang Ayaman pegang sekarang dan lagi kuat-kuat benar saya ini kan? Saya lagi mengingat-ingat Asmaul Husna itu kan ada banyak ya, ada 99. Yang sedang saya jaga sekarang adalah Innallaha Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi abang kakak walaupun terdetik dalam hati, susahnya kan, itu Allah tuh dengar. Besok ngomong gitu lagi, susah. Nasib saya sih tak berubah. Kayak gitu itu cuma orang tertentu ya, saya belum tentu. Antum ngedetik, ngebatin aja hampir tiap hari. Bukan masalah dikabulkan, kita tidak ngomong tentang dikabulkan. Kabulkan itu kan takdir ya, ketetapan Allah. Tapi maksud saya, hati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan dan akan terlintas dalam hatimu. Makanya banyak orang bilang gini, oh nanti hati-hati kalau di tanah haram ya, di tanah suci hati-hati loh. Sebenarnya mau di tanah suci ke di tanah haram, sebenarnya sama aja, Allah tetap melihat, Allah tetap dengar. Cuma mungkin di tanah haram tuh hati kita lebih sensitif. Jadi kalau nengok apa-apa tuh jadi kita ngeh gitu. Kalau di sini kita anggap lalu-lalakan, Allah di Mekah dengan Allah di Jakarta sama. Sama enggak? Kenapa harus jaga mulut, jaga hati itu kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Sami'un Basir. Jadi masalah dikabulkan atau enggak itu urusan nanti. Yang jelas Allah dengar statement kita, ucapan kita. Maka saya selalu bilang hati-hati dengan kata-kata susah. Wah susah banget Ustaz sekarang cari duit. Kau cari duit, kenapa tidak minta duit yang cari kau? Boleh enggak? Boleh, sama Allah bebas. Kalau sama orang tua harus sopan. Kalau sama investor nggak boleh salah ngomong. Sama Allah bebas. Sampaikan aja. Bahasa Indonesia Ustaz. Ya Allah yang Maha mengerti. Allah punya ilmu semua. Ucapkan. Oh suami masih error Ustaz. Doakan, dia bukan Firaun. Kalaupun dia tetap error, naudzubillah sampai akhir hayatnya, kau tetap bisa masuk surga. Asia tuh masuk surga tetap walaupun suaminya Firaun. Kemarin nanya saya, Ustaz kenapa ya istri saya tuh suka bilang nanti dulu. Oh saya bilang, abang siapa namanya? Dia sebut namanya, Fulan gitu. Oh abang pernah dengar gak nama orang ini? Saya bilang, Lut sama Nuh. Oh itu Nabi. Abang sama dengan dia? Enggak Ustaz. Nah kalau abang udah Nabi, saya bilang, Waalaikumsalam. Itu bukan Ustaz, saya bilang. Nuh sama Lut itu bukan Ustaz. Bukan juga kiai, tapi Nabi. Lah, saya bilang Nabi aja tidak bisa merubah istrinya bang. Abang siapa? Langsung nunduk dia. Diam. Selesai.
Siapa yang hari ini kecewa? Siapa yang hari ini baper? Siapa yang hari ini letih jalani kehidupan? Kenapa? Berharap orang lain berubah. Tak bisa. Yang bisa kita rubah cuma diri kita sendiri. Sebagaimana cerita tadi yang kita baca di Quran ini, apa? Coba lihat. Nih contoh ya. Tengil memang, menyebalkan, tapi ini kisah Quran. Belajar kita, kan kalau nabi-nabi yang kayak Yusuf, Yunus dan segala macam itu kita disuruh ngambil ibrah. Ngambil apa? Ngambil ibrah. 12:86. 82 sorry. Nanti ini close 82. Dari 81. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Siapa yang dimaksud mencuri ini? Bunyamin. Kan lagi dibikin trik sama Nabi Yusuf supaya Bunyamin ini dibawa. Kan permintaan di 12:60 kan, bawa Bunyamin kepadaku maka aku akan kasih gandum. Masih lupa tak? Masih lupa, banyak beban pikirannya ya Bunda. Saya nengok wajah-wajahnya nih, sebelah sini kontennya beda, sebelah sini kontennya beda. Ini bingung saya ngasih materi nih. Maka saya jaga-jaga ke sini nih. Banyak sekali konten-konten SMK di sini nih ya. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Kalau kau tak bawa Bunyamin kepadaku, kamu tidak akan dapat jatah gandum lagi dariku dan janganlah kamu mendekatiku. Ini Yusuf Hanani yang menjadi dalil awal kenapa kita bikin MPC itu, Mustahik Production Center. Jadi kita menggunakan kekuasaan, Baitul Mal itu saya anggap sebagai sebuah kekuasaan, ya kan, amanah. Kita paksa orang baik untuk dekat sama Allah. Oh enggak connect. Kadang-kadang oke, ya. Jadi Nabi Yusuf maksa abang-abangnya, karena abang-abangnya yang 10 ini agak lain gitu ya. Agak lain abangmu gitu lagi gitu. Tapi bapaknya enggak. Nabi Yakub tetap sama. Jadi waktu abang-abangnya tuh enggak bisa bawa Bunyamin, aku enggak kasih gandum. Itulah kenapa kayak di program-program kita di Munzalan, mau zakat ke, mau hamba Allah istimewa ke, semuanya dipaksa untuk taat. Ini dalilnya. Jadi doanya Allahumma paksain. Bisa ini ditahan. Ditahan pakai ambilkan apa? Batu atau apa gitu. Nah, dah. Dah, sini. Bismillah. Jadi pertama dapat tak ayatnya? Nampak? Oh, enggak, belum nampak ya. Antum buka aja 12:60. Dapat 12:60? Di 12:60 itu Allah bilang, fa ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum in wala taqrabu. Kami akan, lalu di 61-nya, kami akan membujuk ayah kami agar mengizinkan kami membawanya. Sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Orang kalau lagi kepepet, lagi tak berduit, ngomongnya tuh manis, cakep. Nabi Yusuf tuh lagi sandiwara, nggak mau tunjukkan. Kalau saya lah misalnya saat itu, memang saya pantun 110 orang. Kan masih ingat kan perlakuan Yusuf kepada perlakuan abang-abangnya Yusuf sama dia kan? Berkali-kali bohong atas nama, bilang bahwasanya ini nanti Yusuf kena makan, Yusuf ini pakai darah bohong, bawa bidamin kadhib, bawa komis ya kan, yang ada darah-darahnya, padahal itu buatan mereka. Nah, kita lihat ayat 62 tadi, 82. Langsung lompat ke 82.
sebentar biar nyambung antum. 77 dulu, 77. Nanti baca sendiri ya. Saya cuma mau ngasih poin-poin pentingnya ya. Ayat 77 dapat? Nah, itu dia katakan. Kan di 76-nya mulailah diperiksa barang-barangnya, ya kan? Skenarionya adalah apa skenarionya? Di tempatnya Bunyamin itu disimpan ada kayak alat akar gitu ya, apa namanya? Ya kayak piala gitu kan, alat sukatan dulu. Jadi seolah-olah didesain Nabi Yusuf apa? Si Bunyamin ini nanti yang akan ini. Mau ngelihat aja respon abang-abang itu kayak gimana. Maka di ayat 76 dia, mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri yaitu Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkannya cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami akan rajin orang yang kami kehendaki, dan setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi we are nothing, Allah is everything itu salah satunya ini kalimatnya. Memang kita tak tahu apa. Yang ada tuh kita yang sok tahu. Sotoy apa? Kalau sing itu artinya bernyanyi. Ya, kalau song itu lagu. Kalau lagu songong. Apa? Maka orang Betawi itu pakai bahasa Inggris. Songong lutong. Nah, berarti pakai bahasa Inggris. Artinya lagu banget sih lu gitu. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Jadi saya harus belajar. Lu datang dong ke sini ke rumah gue. Coba yang iya, son. Di pribad. Datang dong ke rumah gue. Gue opo? Aduh, sok jauh ya kan. Sok ini ya kayak budak punya. Wah, gua nggak suka main bola sama dia. Kaki gua di pangkatnya itu sebutnya. Dah, lihat ya. Qalu iyasrik faqad sarqa akhun lahu min qabl. Ini orang udahlah miskin, lagi perlu sama Yusuf. Yang dilawan ini, yang diajak ngobrol ini orang levelnya di atas dia. Tapi memang dasar akhlak buruk, memang dasar sifatnya tengil. Masih aja apa saya bilang BEP, blaming, excuse, over promise. Nih namanya sifat kampungan. Kalau kampung bagus BEP. Nah, BEP itu apa ya, Mas? Pakai bahasa Inggris ya kita ya biar agak mahal ya. Ayam goreng 1.500, 2.000. Fried chicken langsung naik 12.000. Blaming tuh suka nyalakan orang. Apa blaming? Suka nyalakan orang. Suka nyalakan. Pokoknya kalau orang lain bisa disalahkan, dia akan selalu salahkan orang lain. Muhasabah, introspeksi itu tidak ada dalam kamus dia. Tidak ada. Pokoknya salah orang. Lalu excuse. Apa excuse? Suka cari-cari alasan. Alas itu bahasa Jawa. Artinya hutan. Ditambah dengan akhiran an, jadi makin luas. Banyak aja omongnya. Kalau orang Jakarta bilang bacot, paham? Iya, paham banget kan? Ya, sengaja saya pilih kata-kata itu biar langsung kena gitu.
Dia akan cari korban, blaming. Yang kedua, dia akan excuse untuk menutupi kesalahannya. Dia tidak mau minta maaf. Iya, saya salah, itu tidak mau. Dia akan, oh enggak kok, ini macam-macam alasannya, berbagai macam dalih. Nah, yang ketiga, mudah sekali berjanji. Dia bilang gini, pinjam dong duit, nanti akhir bulan saya ganti. Akhir bulan apa? Bulan apa gantinya? Anu ketawa ini korban atau pelaku? Korbannya. Oh, korban sial. Makanya saya bilang kan, saya tidak mau pinjamkan duit orang. Dibilang jahat, dibilang apa, terserah mulut-mulut dia. Tapi pengalaman saya ngelihat kelakuan orang itu, utang nilai yang bikin putus silaturahim. Alat pemutus silaturahim yang paling tajam itu utang. Yang piutang, yang memberikan hutang atau yang punya piutang, itu justru yang tidak enak mau nge-WA yang punya utang. Terbalik-balik dunia ini. WA enggak ya? Mau ngasih tahu nih, misalnya mau akikah atau mau selamatan pergi umroh, yang punya piutang, yang meminjamkan berarti kan dia yang enggak enak. Nanti kalau saya WA dikira nagih. Udahlah kalau saya WA. Loh kok terbalik? Yang punya utang dong yang harus tahu diri. Maka saya bilang banyak orang utangnya enggak lunas tuh karena enggak punya IPN. Apa gitu Ayaman? IPN, itikat baik. Apa contoh itikat baik? Di telepon angkat, di WA balas. Ini di telepon tidak dibalas, di WA tidak diangkat. Salah. Begitu kita nelfon, nomor yang Anda tuju sedang digadai. Itu bunyinya. Tidak ada etikat baik. Di telepon angkat, di WhatsApp balas, dimarah diam, terima konsekuensinya. Nanti kau salah. Kau dulu pinjam semangat. Aku waktu tak mampu bayar kau tidak mau gentle. Saya waktu pernah di fase-fase berhutang itu, orang yang minjamkan saya duit itu tanda kutip ya, negur saya, ngasih tahu begini. Saya tidak ada bantah sedikit pun, diam ya, duduk. Ya bang, siap bang, siap. Ya salah, insyaallah. Doakan. Karena saya tahu ini akad adalah kerjasama. Maka kan kalau dalam bisnis syirkah itu, kalau salah satu pihak sudah berusaha, mudharib dalam hal ini, yang mengelolanya sudah berusaha semaksimal. Saya akan ceritakan. Saya jualan bakso, alhamdulillah tutup husnul khotimah. Saya jualan kopi, tutup husnul khotimah. Jualan nasi goreng, nasi kuning, bubur ayam kampung. Semua effort udah saya lakukan semampu dan sebisa saya, Bang. Tapi qadarullah belum ada yang beli. Ya kan? Saya udah kalau dalam akad syariah yang benar, bagi hasil atau bagi rugi kalau udah kondisinya gitu? Bagi rugi kan, ditanggung sama-sama. Tapi saya waktu itu karena lebih baik saya jaga nama, saya bilang gimana kalau saya ganti aja duitnya. Tapi terus terang, itu 2012 kejadiannya. Terus terang, 2012 ke 13 gitu lah. Terus waktu itu saya bilang, tapi terus terang bang, saya ngomong sama investornya, sohibul mal bahasanya. Itu saya bilang, saya belum punya duit sekarang. Boleh enggak saya cicil 6 bulan atau setahun? Tuh waktu dulu namanya warung kopi Toaji 2012 2013. Lalu saya ngomong, tapi ada yang aneh di warung kopi kita nih, saya bilang. Hampir setiap hari ada orang datang ke warung kopi ini, bukannya beli kopi, bukan beli bubur, tapi nitip sedekah. Muka ini nih bukan muka penjual kopi. Kalau mungkin saya masih jualan kopi sampai sekarang, saya masih yang mungkin saya amalam gitu. Ada yang tak nyambung lama loh dia. Nggak paham kan? Jakarta mana paham? Orang Pontianak yang paham.
Jadi alhamdulillah tutup husnul khotimah. Saya bilang, Bang, hampir tiap hari itu datang ke warung kopi Tok Aji itu orang-orang yang datang ngasih infak. Nitipkan selimut, tolong diantarkan ke pesantren, nitip kelambu, ada nasi kotak 20. Katanya abang nih yang ngurus-ngurus anak yatim ya, boleh nggak saya titip sedekah? Oh, belum ada baliho Baitul Mal itu belum ada. Warung kopi judulnya. Tapi hampir tiap hari orang datang ngasih nasi kotak, minta tolong dimasakkan kue, dimasakkan makanan lalu antar ke panti asuhan. Hari Jumat siang-siang berdus-dus makanan, tolong antarkan. Jadi muka sosial. Kita tawarkan dagang, tawarkan makanan, enggak mau. Saya datang ke sini, kita bilang, ibu tahu dari mana? Ada kawan saya siapa kemarin tuh yang ngasih tahu pokoknya kesini lah, kata dia. Kalau udah anak yatim dulu. Sampai waktu itu orang panggil saya tuh Lukman anak yatim. Memang Lukman anak yatim, air. Itulah ashabul yamin. Anak yatim kan ayahnya meninggal. Karena hampir setiap bikin event selalu saya bawa. Misalnya saya diundang ceramah, saya tahu orang ini baik gitu dan bisa diajak ngobrol. Saya bilang, Bu, boleh enggak Ibu undang saya ceramah, mengundang kawan-kawan Ibu, sekalian boleh enggak ngundang anak-anak yatim dari pondok A? Ini jangankan, saya bilang, jangankan pergi-pergi jalan-jalan atau apa betul, makan enak ya jarang di pondoknya. Boleh enggak saya bawa mereka? Hah, boleh Ustaz, berapa orang? Ya terserah Ibu. Ya bolehlah bawa 50 orang. Bawalah. Itulah pertama kali saya nengok santri-santri itu makan, mohon maaf ya, makan ayam, makan udang goreng tepung, kemudian ada udang goreng saus yang ada itunya tuh, sambal-sambal itu, sampai dijilat-jilat. Itu pertama kali saya nengok. Ya Allah, saya bilang aku susah, tapi tidak makan sampai segini. Saya datangin anak-anak santri ini, masih kan melengkong makan itu. Gimana nak? Enak bang katanya, enak sekali bang, tidak pernah makan kayak gini. Dia bilang enak sekali bang, saya beli naik mata. Saya bilang, Bu, Ibu tengok lah, saya bilang, anak-anak yatim ini. Waktu itu ya kita belum ini lah kan, belum ada Baitul Mal apa belum ada sistem, belum ada usaha ada waktu itu masih di luar angkasa gitu. Ya kan masih pakai oplet kita dulu bawanya tuh. Apa oplet tuh? Angkot. Nah, di Pontianak tuh masih banyak mobil-mobil angkot yang kalau berhenti ke atas tuh kiriman gitu. Ada yang pernah kecil dulu kayak gitu? Kalau pakai seragam sekolah bayar setengah, kalau duduk pangku pun bayar setengah. Jadi diketok. Saya bilang lah bang, hampir setiap hari ada orang datang. Ini saya cerita ke Sohibul Mal. Tahu abang kakak apa yang terjadi? Dia dengarkan cerita saya. Saya bilang saya mikul beras, ngantarkan beras ke pondok-pondok, ketemu sama kiai-kiai yang hampir setiap hari standby di pasar-pasar, di pasar Lamboyan, di pasar Dahlia, di pasar itu jaga di tong sampah Bu ya. Ustadz ini, kiai ini, pimpinan pondok ini jaga di tong sampah. Kenapa? Sampah-sampah yang dibuang-buang sayur-sayur tuh kayak kol, wortel apa dibuang, nanti dicuci, diambil di bagian-bagian yang masih bisa, dibawa balik untuk makan santri. Saya nengok ada pondok yang lauknya tuh bumbu mie instan dikasih air hangat ditaburkan ke air ke santri. Awal-awal dulu, sekarang udah ada kayak gitu cerita. Saya ceritakan berulang-ulang. Saya kasih tahu sama abang itu, abang yang Sohibul Mal ini di luar prediksi saya. Saya udah statement, bang, saya bilang saya akan ganti. Ini saya cerita tentang etikat baik. Saya ganti ya bang, tapi kasih saya waktu 6 bulan atau setahun. Waktu itu sekitar 80-an juta, hampir 100 juta. Besar sekali bagi saya saat itu. Tidak tahu kalau bagi antum. Hah? Oh besar juga? Oh sama berarti duit kita nih. Saya ceritakan ini untuk supaya punya utang itu dengar baik-baik. Bukan masalah duit, bukan masalah pintu rezeki. Kau tunjukkan etikat baik. Kalau ditelepon angkat, di WA balas, kena marah diam, jangan balas. Ini banyak bacot. Mana orang mau simpati? Jangan ngelawan. Apa yang akhirnya disampaikan oleh Sohibul Mal? Ya udah bang katanya, kami sudah dengar cerita abang ini dari beberapa orang juga. Kalau memang abang sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa abang,
Ya sudah, hutang ini kami anggap lunas. Jadi tidak ada ganti, Pak. Apa istilahnya diputihkan 90 juta. Langsung saya noleh-noleh sama Ompi itu saksi itu. Ompi datang. Kami datang pakai Remax, mobil 2 pintu. Yang warna silver yang dipakai untuk buang sampah. Pakai mobil itu langsung datang nemuin beliau-beliau tuh. Langsung dia bilang, ini hutang saya anggap tidak ada lagi kalau melanjutkan program gerakan infak beras dan seterusnya. Maka saya beberapa kali ketemu sama beliau-beliau Sohibul Mal itu, saya selalu bilang, Bang, gerakan infak beras hari ini udah sekian ratus anak yatimnya, sekian ribu pondok pesantrennya ini, insya Allah ini amal jadi ngalir untuk abang sekeluarga. Saya jaga amanah Bang kurang lebih 12 tahun sekali. Jadi saya pernah susah, pernah dihina orang, muka saya pernah ditunjuk orang, akhirnya semua. Jadi saya tahu rasanya di bawah tuh kayak apa, dipandang remeh. Lagi ceramah nih ada orang ngomong, inilah ustadz-ustadz yang hidupnya dari amplop ke amplop, asik ceramah. Saya tahu rasanya kan serba salah kita mau terima amplop tuh. Di sisi lain, kita perlu kan anak kita mau beli susu, anak kita tidak makan, misalnya ikhlas nak, makan kertas ini, tidak kan? Apa anak ustadz makan kertas? Anak guru ngaji kampung gua apa cuma makan ridho aja, makan ayat-ayat Allah gitu? Tidak kan? Maka mulut jaga. Tahu rasanya tuh. Jadi begitu terima amplop tuh, apa ikhlas apa enggak aku nih? Ayat Qur'annya kan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Di sisi lain disuruh ikhlas, di sisi lain lagi perlu. Kadang-kadang orang ngasihnya pun enggak pakai adab, di depan umum dikasihnya amplop. Itu yang saya marah di tim saya itu, awas kita, saya bilang jaga baik-baik, pakai adab kalau ngasih duit sama orang. Memang dia perlu, tapi tidak gitu juga cara ngasihnya. Itulah pentingnya akal otak itu dipakai. Emang marah tidak ngasih tahu, mumpung ini didengar se-Indonesia. Kau tahu rasanya nerima amplop itu serba salah, gelisah. Ambil dah ya, diambil kok depan umum ngasihnya, tidak diambil. Istri nunggu di rumah kan mau makan, kan lapar kadang-kadang. Ceramah itu tidak selamanya lagi posisi perut kenyang. Ini saya cerita, posisi saya waktu itu ya, saya tidak tahu kalau yang pakai ustadz yang pakai QRIS atau yang pakai barcode ya kan, tidak tahu saya. Ini cerita saya yang masih ngerintis. Maka kenapa di hamba Allah istimewa itu saya bilang akadnya hadiah. Kita muliakan betul orang yang nerima itu. Karena saya pernah di posisi dikasih orang barang tapi macam dilempar. Kalau tidak mau ngasih, nggak usah ngasih ya, nggak apa-apa kok. Betul nggak usah. Tapi kami juga manusia biasa gitu. Maka saya sampai sekarang masih bertanya orang, apa kerja ayam mentuk? Guru ngaji kampung. Emang di kampung kan? Kampung Sungai Raya namanya. Qadarullah 3% saja muslimnya di kampung itu. Di tempat saya tinggal 97%-nya non muslim. Ngurus masjid. Ayman masih tinggal di rumah kontrakan? Masih. 10 juta setahun? Masih sampai sekarang. Masih tinggal di kampung, masih tinggal di Pontianak. Kubu kaya. Ya kan? Dedi di kota, rumah seorang, lebih kaya Dedi daripada saya, ya kan? Jadi pakai apa? Pakai ada entah siapkan goodie bag ke itu, dalamnya ada kue, terus kasih tahu, Afwan Ustaz, mohon maaf,
Afwan bang, ayahanda di dalam ada hadiah. Enggak lah serba salah, pandai-pandai gitu. Oh, ada otak dikasih Allah. Itu lebih dekat kita sama udang. Paham kira-kira? Ya. Jadi kalau kita tuh posisinya memberi, kita juga harus pakai rasa gitu. Gimana rasanya kalau orang itu nerima depan gimana? Serba salah. Apalagi saya kadang-kadang tuh orangnya tuh ngomongnya gini, lupa mungkin ya. Pokoknya ini untuk anak yatim semuanya. Dalam kunci atas lah semuanya. Ada juga yang kadang-kadang ngasih dua, satu untuk anak yatim, satu untuk ustadz dan keluarga. Langsung dipisah tuh. Gak berani buka-buka yang atas, sebulan sekali baru dibuka di kotak sepatu itu. Itulah Baitul Mal cikal awal. Sekarang kalau pakai kotak sepatu, berapa kotak sepatu mau nyiapkannya? Sudah ada rekening, sudah ada one account system. Udah pakai bahasa Inggris dah semuanya sekarang. Ya, mahal. Coba dulu mana kotak sepatu saya pesan sama Bunda. Udah, nggak usah disentuh saya. Itu bukan hak itu. Alhamdulillah saya dikasih Allah rezeki yang saya syukuri. Bunda nggak pernah cari-cari, takut. Nah, apa yang dapat itulah saya bilang, saya pernah ceritakan, dapat amplop tebal, kilo besar nih. Pede lah pergi ke minimarket Citra Kita samping Gang Raya, saya tahu pernah nengok. Begitu jalan belanja beli, kan anak saya berjejer, 2010 lahir 1, 2012 lahir nomor 2 Ara, 2013 lahir nomor 3 Faya di kamar mandi, 2014 lahir nomor 4. Berjejer, ukuran diapersnya itu kan beda-beda, 1 XL, 1 L apa. Belilah kita kan pede, udah ngambil banyak, udah berjejer di kasir, pas buka amplop, Masya Allah, banyak sekali lah pokoknya. Ya kan? Saking banyaknya duit itu tuh, tidak cukup bayar Pampers itu. Ada yang jaga situ. Ngapa bang? Kata dia. Dari jauh tuh ngomong gitu. Tak cukup ke duitnya, kata dia. Balik kan ya bang? Mak sedang gak kau nih. Cubit gak ginjal kau nih. Tak apa bang? Kata dia, santai ya. Kata dia, balik kan ya. Kecil lah volume dulu. Pakai kaung kata orang Melayu. Kan ada kan orang kalau ngomong tuh kan volumenya tuh orang saya tidak bisa gak? Sama aku ya kok kayak gitu. Cuma sama suami, cuma sama istri. Kecil kan volume, pelan-pelan ngomong bisa bang. Apa bang? Kurang gak duit? Gimana Ustaz? Anu kayak gitu. Masih pakai kopiah balik ceramah, belum balik ke rumah nih. Kan berharap bawa berita bahagia kan, ngasih tahu istri kan nih, alhamdulillah saya bisa beli susu. Bisa beli. Itu dulu di pikiran tuh mana ada lain. Mana nak beli untuk diri sendiri, jauh lah, jauh. Susu itu ya kebutuhan dasar ya kan. Alhamdulillah. Duitnya banyak, ya kan? Banyak lah duitnya? Banyak. Wah, kayaknya tak cukup. Saking banyaknya tuh. Tapi itu fase-fase yang harus dilewati. Maka saya kalau nengok orang makan gitu, terus dia kayak tersendat-sendat gitu makan itu, saya pasti langsung nanya, ngapa saya bilang? Ingat keluarga di rumah ya? Ingat istri sama anak ya? Dah tenang, abang makan dulu. Nanti habis selesai makan, bungkus, bawakan istri dan anak. Belina, kaca-kaca, makan bang, tenang bang. Saya tahu rasanya jadi ayah yang lapar, tapi di sisi lain tidak punya duit. Istri sama anak nunggu di rumah, kita makan enak. Ini saya cerita bukan suami yang Firaun ya, bukan ya. Ini saya cerita suami soleh gitu. Maka saya sering bilang, bungkuskan istri, bawa balik. Karena saya pernah juga di fase-fase itu, ditraktir orang, yang traktir ini mungkin tidak ada rasa gitu, belum ngerti mungkin ilmunya. Maka di SMK ini saya cerita udah lewat berapa belas tahun kan, saya cerita, abang kakak kalau nengok orang nampaknya susah, tanya mau bungkus dah atau langsung suruh bungkus. Tapi yang ditawarkan pun pakai alat juga gitu loh.
Yang terakhir minum es teh manis, kau minum jus durian lagi. Itu udah ada otak namanya apa? Sama kulit-kulitnya bungkus. Boleh nggak jus kulitnya sekalian? Ya Allah. Ya ada porsinya. Istri 1, anak 2. Bungkus semua menu yang ada di daftar menu. Ini sih lonjak. Ini kan aku bungkus kau yang sekalian kan orang. Terus langsung masuk kan tong sampah. Sampah nih kan orang. Paham maksudnya? Ada waktunya kita tuh di posisi yang memberi. Ada posisi kita itu yang nerima. Sama-sama harus punya rasa. Itu kenapa dikasih hati nurani sama Allah, dikasih akal. Binatang tuh ada otaknya, tapi tidak ada akalnya. Dia pakai insting. Manusia tuh udah cantik, ganteng, dikasih akal sama Allah. Berpikirlah dengan benar. Oh, orang menawarkan. Tengok. Kan kalau dalam adab, tidak tahu kalau sekarang masih diajarkan tidak ya? Zaman-zaman saya dulu SMP, SD itu diajarkan. Kalau kita ditraktir orang, ya kan? Kalau bisa menunya di bawah orang yang mentraktir atau maksimal sama. Atau saya diajarkan anak sekarang. Masih ada? Mental-mental kena traktir tuh loh. Lalu kalaupun ditawarkan bungkus, ya kan, lebih baik biarkan yang mentraktir yang membungkuskan. Antum aja yang menentukan, saya ikut aja. Itulah yang saya lakukan dulu zaman-zaman saya kena traktir sama abang saya, Bang Hamzah. Bang Hamzah yang di itu. Panggil saya kan Luk, men. Mau bikin apa ini? Saya kan kasih gitu. Cocok lah dipanggil saya. Asal jangan dipanggil yang maha kuasa ya lah saya bilang. Sepuluh bang gitu. Dia membungkuskan enggak? Buat umum. Nah, iya bang, terserah bang aja saya ikut. Dalam hati itu berdoa saya, ya Allah jadikanlah saya orang yang suatu saat nanti bisa traktir orang, bisa bungkus. Doa saya dikabulkan Allah. Alhamdulillah sekali rasanya. Saya pernah di posisi kena traktir orang. Saya sendiri lapar sekali. Terus kena ajak makan gitu. Terus orang yang traktir nih bilang, istri ente pasti belum makan, bungkus kan ya? Bahagia luar biasa. Jadi jangan sesali episode susah itu, tapi harus punya hati juga gitu. Tahu diri juga. Itulah kenapa Allah kasih kita hati. Belajar. Saya dulu sempat mikir juga, kenapa Allah kasih episode ini dalam hidup saya gitu. Ternyata saya supaya belajar tentang ilmu kehidupan. Betul nggak? Fase-fase itu penting. Nah, setelah itikat baik, kalau ditelepon angkat, di WhatsApp balas, dimarah diam. Ya, angkat, balas, diam. Apa P yang kedua? Prasangka baik. Lunas. Insya Allah lunas. Insya Allah Allah maha kaya. Allah bukakan pintu rezeki dari arah tadi sama-sama. Penting. Kakak-kakak yang hari ini jadi istri, terus doakan suaminya, semangatin dia. Insya Allah bang. Dia tidak perlu kalimat banyak-banyak. Suami itu salah satu kalimat yang paling dia tunggu dari istrinya adalah tenang bang, saya doakan abang, saya doakan kau wahai suamiku. WhatsApp kayak gitu murah meriah kita masuk surga tuh. Dari umur banyak tak sekolah memang orang ini. Kasar ngomong. Apaan sih lu? Gua sekali live TikTok 10 juta sejam. Lu kerja 1 bulan 2,5 juta nih kayaknya. Apa jadi suami? Itu hancur tuh hati suami itu. Memang kau pandai cari duit, tapi tidak gitu cara ngomongnya. Ini tidak di sini ya, samudra di sana. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang berpendidikan tinggi.
Saya punya kakak kelas senior, saya tidak sebut nama. Kakak kelas ini S3, doktor PhD, luar negeri, mumtaz di Pondok Putri dulu. Suaminya mohon maaf, S1 janda. Saya tanya sama beliau, Kak, saya bilang, kenapa kakak pilih suami yang begini, S3 juga, SD, SMP, SMA. Kan kalau orang kan bilang sekufu, selevel dan segala macam. Jawaban kakak ini bikin saya temenung. Apa kata beliau? Abang ini satu-satunya orang yang berani datang ke keluarga saya, meminta saya ke orang tua saya. Dia yang berani datang. Yang kedua, dia komitmen sampai detik ini saya jadi istri beliau. Anak sudah berapa? Itu baru 2 anak beliau. Sampai detik ini sangat bersungguh-sungguh memberi kami nafkah yang halal. Gelina yang betul. Inilah perempuan soleha. Dia tinggi pendidikannya, tapi imannya lebih tinggi. Kau adalah bodoh, mulut kasar, jelek lagi. Kemudian terakhir. Saya tidak cerita di sini, saya ngomong di sini kok. Ngomong meja di meja. Oh meja, jelek. Baper, tahu bengal. Cantik cerewet itu masih agak mending. Nah, lanjutkanlah sendiri. Dia bilang, saya pernah nengok mata kepala saya, suami dari kakak ini lagi nyuper pick up bawa pasir, negur saya pede. Assalamualaikum Lukman. Salam bang, karena saya tahu dia cari duit halal. Apapun dikerjakan, dia jadi tukang fotokopi. Tidak pernah kakak tuh disrespect itu atau jatuh hormatnya kepada suaminya. Memang itu yang bikin jadi suaminya jadi nilai plus di mata dia. Suami saya komitmen kata dia. Sampai detik ini saya menikah berapa belas tahun kata dia. Tidak pernah dia ngeluh, dia cari duit halal. Selama itu halal dia pasti kerjakan apapun. Bayangkan istrinya kuliah S3, abang ini kerja fotokopi, kerja macam-macam di Malaysia. Itu baru laki-laki. Maka saya bilang banyak laki-laki hari ini perempuannya ukti-uktinya nunggu, tidak lama-lama, tidak berani nikah. Bacol kita memang pengecut. Bacol tuh cemen. Cari yang mau lah. Saya mau nikah, saya tidak mau berzina. Siap tidak ikut sama saya? Saya iman. Saya siap cari duit halal. Kita ngerintis dari nol. Saya tidak akan bawa duit haram. Saya akan jaga ibadah saya. Kau kalau mau ikut sama saya. Kalau tidak mau mikir, aku cari perempuan lain. Itu laki-laki. Tapi yang ada kan, tidak Ustaz, nanti dulu belum selesai S2, belum selesai S3. Ya alasan kau ya. Ada kan nulis skripsi? Tanya, aku tidak selesai. Ngambil apa bapak ini? Ngambil hikmahnya rupanya. Pantas lah. Jurusan apa? Kebatinan. Jurusan kebatinan. Asam tenang. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjut. Yang saya sampaikan ini benar kan? Benar. Siapa yang sudah nikah dulu? Langsung ideal kondisi pernikahannya? Tidak kan? Tahu kan rasanya istri mau melahirkan duit tak pegang. Oh itu memori itu tak bisa hilang. Itu gak kita nak melahirkan anak, itu gak anak masuk sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Tahu kan rasanya kan? Daftar ulang itu kan bikin bapak-bapak. Hanya perlu satu kalimat. Bang, abang dagang, abang cari duit, saya gelar sejarah abang. Oh, berasap tuh. Menyala abangku kata suaminya. Itu menyala abangku dibakar suaminya. Coba jawab suami-suami, apa rasanya kalau kita dapat kalimat dari istri begitu? Bang, abang cari duit, saya doakan bang, Allah bukakan pintu rezeki kita. Abang keluar dagang, saya gelar sejadah minta sama Allah. Oh, itu apa panas tetap kepanasan, hujan kehujanan. Bola. Kok baru nyambung selama sekali lorinya. Aduh.
pasti. Mas, kenapa banyak bapak-bapak sekarang duduk depan Indomaret, Alfamaret tuh? Lagi cari inspirasi, gimana cara tidak kena omel di rumah. Stres dia, Pak? Stres. Ini kan pendek. Sayang, semangat ya. Insya Allah, Allah bersama kita. Ini bukan kondisi akhir kok. Ini kondisi sementara. Insya Allah habis ini kita naik lagi. Allah bukakan lagi pintu rezeki. Tapi semangat sayangku, semangat suamiku. Siapa pula yang dia perlu motivasi? Mohon maaf ya, gara-gara istrinya gak ngasih motivasi atau ini gak ngasih semangat, dia cari motivasi dari tempat lain. Tempat warung kopi, tempat dia nongkrong, dia ngasih dia motivasi. Nah, terakhir oke. Apa yang terakhir? Niat baik. Niat baik. Itikat baik. Prasangka baik. Niat. Saya memang tinggal di kampung, tapi tidak sekampung ini. Kasihan saya di orang Jakarta. Kami tinggal di kampung Pontianak, tapi nggak ada sampai kayak gini-gini benar itu. Rasa kebaik aja. Ya, stres, banyak obat. Makanya yang cocok saya bilang sama dia, lo tenang aja lo ente lo. Ente di sini banyak hiburan. Kan Ero ini teman satu angkatan kan. Saya bilang tenang lo. Ente di sini banyak hiburan. Bahagia ente di sini insyaallah. 5 orang kelakuannya lucu-lucu di sini. Kan dia dulu ngapain anak? Ente pokoknya mikul beras ya. Terus kan kiai, mudir, pimpinan pondok. Masa masuk sini langsung? Capek saya bilang belajar mikul beras. Usul sendal gitu. Ngurus masjid. Dalam hati dia, Pak, cuma ngurus masjid ya gampang. Mungkin loh ya, mungkin. Ternyata yang diurus bukan masjid surau kecil ya. Tapi kelakuan orang-orang di dalamnya, isi lah seorang. Yang satu nempel di dinding, satu nempel di sound system, satu masuk keranda, macam-macam. Balik dong ini. Balik. Keluar dari keranda sini. Saya bilang sabar loh. Ya ayatnya tadi. Dari 77. Nih 77. Fa'asarroha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahu. Ini kalimat keren kalau menurut saya. Kadang-kadang kita tuh harus memang pandai bikin apa ya, suasana itu nggak perlu kita dramatisir. Nabi Yusuf tuh kesal sekali nengok kelakuan abang-abang itu yang makin gak tahu diri, ngelunjak. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'asarroha Yusufu fi nafsi. Sama kayak Nabi Muhammad menyembunyikan kekesalannya kepada penduduk Taif. Rasulullah menyembunyikan kekesalannya kepada si Yahudi buta. Rasulullah menutupi dan menyembunyikan kekesalannya kepada Hindun dan Abu Sofyan. Abu Bakar join di awal, Abu Thalib walaupun tidak masuk Islam tapi tetap support. Abu Sofyan dengan istrinya joinnya di akhir, gabungnya tuh di detik-detik akhir.
Awal-awal kan nggak mau beriman. Pas Fathu Makkah baru mereka lock-in. Tahu kan siapa Hindun? Istrinya Abu Sofyan. Siapa Hindun? Otak dari pembunuhan Hamzah. Yang nyuruh Wahsy bunuh Hamzah itu kan Hindun. Mau dibebaskan dan dikasih hadiah. Kesal Rasulullah sebenarnya. Dan Rasulullah bisa balas dendam. Kan menang posisi dia. Fathu Makkah berapa ribu muslim saat itu? 10.000 lebih. Itu kalau disuruh lenyatkan rumah Abu Sofyan gitu. Jadi apa? What is the meaning of lenyat? Do you understand? Lenyat is rata dengan tanah. Kira-kira 10.000 kalau diinstruksikan hancurkan rumah Abu Sofyan gitu. Hindun belah dadanya misal gitu, robek makan jantungnya. Tapi Rasulullah tidak gitu. Nabi kita tidak gitu. Maka ada orang yang berharap dapat syafaat Nabi, tapi masih nyimpan dendam. Nabi mana yang sedang kau tiru? Dia nipu saya Ustaz, dia ini Ustaz. Kau salah. Nolongna anfusana. Kau usah menjauh orang. Tapi susahnya bilang saya salah, saya minta maaf. Tidak hina demi Allah, tidak hina. Maka ada yang dulu ya, zaman-zaman berapa tuh ngajak saya debat kan. Ustaz kau mengaku gimana? Ini bukan ustaz jatuhnya ini. Yuk kita debat yuk, bawa kitab antum. Saya langsung bilang, antum benar, saya salah, saya minta maaf, selesai kan. Kalau mau debat sama Dewan Pengawas Syariah aja Ustaz Kanadi. Lebih banyak kitabnya. Iya kan? Kalau dia mau ngajak-ngajak debat sama Ustaz Kanadi aja. Saya tidak. Saya salah, antum benar, saya salah, saya minta maaf. Ada kan Ustaz biasa juga ngajak-ngajak debat itu. Bawa kitab antum kata dia. Bawa ini. Oh iya, saya baru belajar bahasa Arab. Antum benar. Saya minta ngomong waktu saya. Apa babnya? Khilaf. Furu. Dan saya tahu di situ ada dalil A, ada dalil B. Ini kalau berkelahi ini kedigile. Yang berdebat bodoh, yang ngajak debat bodoh. Yang mau diajak berdebat lebih bodoh lagi. Dan tahu itu furu. Furu itu masalah cabang. Contoh kayak kunut. Pakai kunut dengan tidak pakai kunut. Boleh? Boleh pakai kunut. Tidak pakai kunut? Yang tidak boleh? Nah, bagus. Ada yang pakai tasbih, ada yang pakai tangan, ada yang pakai digital sekarang, ada yang ngitung gigi. Subhanallah. Nggak ada itu nggak ada. Nggak gitu juga konsepnya, nggak gitu juga ya. Jangan terlalu polos satu ya. Terserah. Boleh nggak pakai tasbih? Ada. Ada yang pakai tangan, subhanallah. Intinya zikrullah, ingat sama Allah. Kenapa kita berkelahi untuk hal yang receh-receh ini? Ya kan? Maka ya fa'asar roha Yusufu. Fi nafsi. Allah bilang Yusuf menyembunyikan kekesalannya di dalam hatinya, bukan di sosial medianya. Tidak ngomel, tidak marah, tapi update status. Status yang hitam-hitam tuh. Tak nyangka ya, ini. Oh, saya bilang baca. Biasa saya beberapa orang yang saya kenal, saya screenshot, saya kirim ke dia. Oi, hapus, delete. Ngapain kok kayak gini? Namanya penggerak dakwah, sindir sana, sindir sini. Kau tuh napo air diulang, terpercik muka sendiri. Apalagi aib suami yang kau umbar, bahlul itu namanya. Duitnya kau ambil. Kan istri-istri samsut namanya. Sama gak suami gitu juga. Sebagaimana kau terima segala kelebihan-kelebihannya, terima juga kekurangan dan satu paket. Ini perempuan akhir zaman dan perempuan akhir bulan. Kalau saya mimpi lah, mau cantik kayak aku pun sama rata-rata gitu lagi. Laki-laki begitu, perempuan begitu, sama-sama tidak sempurna.
Kau jangan nuntut suamimu kayak Nabi Muhammad. Kau kan bukan Khadijah. Realistis lah jadi orang. Bapak juga sama. Jangan nuntut istrimu macam Khadijah. Kau bukan Muhammad. Realistis jadi manusia. Konkret, real. Terima kelebihannya, terima juga kekurangannya. Satu paket dia. Perempuan akhir zaman dan perempuan akhir bulan. Mulai ribut dan tonet kayak itulah dari itu kalau ada akhir bulan. Ya kan? Kalau kurang transparan tuh gitu. Tapi tidak semua ya. Mungkin sebagian besar. Dah. Fa asarruha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahu. Lahum itu siapa? Abang-abangnya. Kayak apa rasanya tuh? Kalau bahasa kita dulu di Gondok apa namanya? Godok. Istilahnya dulu kelonteng. Sinak kelonteng bahasanya. Hanya layak hamu illa gontoriyin. Sinak kelonteng. Kesal. Kalau kata orang Pontianak, manas tak belawan. Apa Ustaz? Apa sih manas tak belawan? Kesal dongkol. Dulu zaman saya sekolah, kalau kena marah sama guru, dulu zaman saya sekolah. Ada yang pernah sekolah dulu? Sekolah. Ya. Kena marah sama guru, terus kita lapor sama mama kita. Apa yang terjadi? Makin selesai, jangan nak coba-coba. Apa? Kau tak bikin PR? Sini ya udah selesai. TOC katanya. Coba sekarang. Hah? Apa yang terjadi? Lepas matanya. Ya kan? Kena tuntut. Masuk. Akhirnya guru ngajar tuh. Kati kau lah nak mampus ke, nak apa ke dalam kelas. Tak peduli. Ada yang tidur kan fotonya tuh. Sekarang malah jadi canda-candaan di sosmed. Di TikTok tengok tuh. Muridnya tidur, muridnya apa, guru udah tak peduli dah. Kati kau lah. Ngajar kena bayar, balik selesai. Kadang-kadang balik awal korupsi waktu gitu ya. Kalau bisa setengah jam kenapa harus 45 menit? Ada dosa. Jadi orang nyalakan Gen Z. Siapa yang didik Gen Z itu? Siapa melahirkan dia? Orang tua macam apa yang melahirkan? Ini kan yang baru-baru ketemu sosmed ini, yang dikit-dikit update status, dikit posting everything. Hai guys, hidung aku agak besar guys. Hidung aku posting. Bisa tak sembunyi-sembunyikan? Bisa tak ada sembunyi harus diposting? Tidak semua juga orang pengen tahu apa yang kau kerjakan lah. Diam, silent. Emang saya di bagian ini kok, soalnya mau syiar. Laporan pertama, oh beda cerita. Kalau Baitul Mal wajib hukumnya memang mempertanggungjawabkan amanah orang, melaporkan kayak kemarin bikin kegiatan macam-macam. Lapor harus. Oh sekian kursi, berapa sekarang dah Jumat? 250 kursi. Itu kan ada orang baik kan yang nitipkan. Itu wajib posting. Terima kasih orang baik, jazakumullah khairan. Ada 250 porsi. Ini foto-foto orang yang makan. Ini video-video penerimaan. Itu laporan pertanggungjawaban, bukan narsis, beda cerita. Banyak orang campur adukan. Kalau antum dikasih amanah, wajib posting karena itu bentuk laporan pertanggungjawabannya. Tapi kalau itu amalan personal dan pribadi, saran saya sembunyikan. Jangan sampai tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Coba diulang. Jangan sampai memberi, tangan kiri instastory. Semuanya harus diposting. Ini statement saya. Antum boleh setuju, boleh tidak. Kalaupun ada yang ngajak berdebat, saya akan bilang antum benar. Habis itu ting itu hilang. Dah. Fa asarraha Yusufu fi nafsi wa lam yubdiha. Qala, dia berkata dalam hati, kau lebih jahat lagi. Antum syarrul makana, wallahu
Aklam bima tasifun. Tahu Yusuf tuh abangnya itu bohong, tapi dia tidak mau menunjukkan. Salah satu skill jadi pemimpin, salah satu skill jadi pemimpin, pimpin umat, mendakwakan, harus pandai ilmu. 1277 harus bisa bahasa Jawanya ngempet. Rasulullah waktu jawaban Yahudi buta menurut antum betukuk dah hati. Kalau saya lah jadi Rasulullah, saya tempel pakai sekop. Atau tahu sekop untuk kalau semen tuh? Nah, jangan pakai sendok, benar. Pakai sekop terus kalau mempang langsung layang dengan wapas sama otak-otak sekali. Tiap subuh caci maki, tiap subuh bukan di sosmed, bukan no mention, depan mata. Itu Nabi Muhammad yang kita minta syafaatnya. Itu nanti yang akan kita kunjungi kotanya Ustaz, insyaallah. Nabi yang begitu, Nabi yang akhlak itu masya Allah. Nyebut namanya kita berikan kayak mata. Itu Nabi yang sedang kita contoh, itu Nabi yang sedang kita teladani, itu Nabi yang kita berharap dapat syafaat dari beliau. Kita mau niru ibadahnya jauh, mau niru sedekahnya tak ada apa-apanya, niru pengorbanan tak ada. Ada satu yang mungkin bisa kita tiru, memaafkannya itu luar biasa Rasulullah. Ajar Pak, insya Allah kita akan berkunjung ke kota beliau, akan sampai nanti abang-abang, insya Allah. Yakin percaya, nangis berlinang air mata sampai ke Baitullah. Maka kalimat sampai jumpa di Baitullah itu bukan hayalan, itu doa, itu benar. Ini hari ini ada beberapa orang, alhamdulillah, insya Allah nanti siap berangkat habis zuhur menuju Madinah Al-Munawwarah, insya Allah langsung Ustaz. Jakarta, Doha transit 1,5 jam kurang lebih. Habis itu lanjut dari Doha Qatar lanjut ke Madinah Al-Munawwarah. Landingnya di Madinah, langsung di kotanya Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah sampai. Kita Nabi apa? Nabi itu pelajaran fa'asaru yusufu fi nafsi walam yubdiha. Belajar untuk tidak menunjukkan kebencian, belajar untuk tidak menunjukkan kekesalan, rasa lemot. Skill seorang pemimpin 1277. Apalkan tuh nomornya tuh. Itu kan. Kalau sama orang lain harus begitu, apalagi sama istri, sama suami, sama anak. Itu dekat sekali sama kita. Ada kekesalan kita mungkin sama pasangan kita, sama suami kita, sama istri kita. Tapi kita belajar berusaha tidak menunjukkannya seolah tidak terjadi apa-apa. Karena di balik kesalahan itu pasti ada kebaikan juga yang harus kita ingat-ingat. Dia berkorban untuk kita, dia kayak misalnya istri kan. Misalnya kalau saya memandang istri, dia melahirkan, dia hamil, saya tidak mampu. Gendong anak sebentar ya sengal dah. 9 bulan gendong anak, itu saya ingat 4 anak saya digendong dia. Nyusukan bangun malam, itu yang saya ingat. Tetap harus ada kebaikan-kebaikan yang kita ingat. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan kita melupakan semua kebaikannya. Nah itu Islam ajarkan kita, ingat pengorbanan istri. Umar bin Khattab pernah marah sama istrinya. Ya kan? Apa kata Umar? Itu istri yang jaga, mohon maaf ya, jaga kemaluan saya. Dia yang ngasih makan dan segala macam. Istri pun muhasabah juga. Inilah suami yang ngambil aku dari bapakku, yang bekerja di kota Panjang cari duit dan tidak pernah cerita kalau lagi punya masalah. Masing-masing punya cara sendiri. Maka belajar kita mengingat-ingat kebaikan orang. Apalagi pasangan dekat, ingat kebaikannya. Jadi kita perlu tuh jatuh cinta berulang-ulang kepada orang yang sama. Jomblo keluar dulu. Lagi materi udah mulai ada. Betul nggak Bu ya? Perlu nggak jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang? Wah dulu udah 20 tahun ke pernikahan, 50 tahun, ingat-ingat kebaikannya. Nanti kalau suaminya meninggal baru tahu. Tanya sama mama, betul nggak Ma? Enak seorang kan, enak berdua.
tetaplah enak berdua kan. Motor itu kan standar 1 dengan standar 2 kan enak standar 2. Tahu rasanya gimana orang-orang yang mungkin suaminya ada tapi kayak tak ada. Suaminya pergi beli kopi tak balik-balik, dia ambil ubur-ubur dia kan. Dah, itulah dia. Tak tahu saya materi saya kemana-mana nih. Nengok muka-muka aku banyak saya komen-komennya. Belum selesai. Terserah aku mau ambil kesimpulan aku. Ya, oke. Yang jelas kita belajar 1277. Apa 1277? Apa? Skill pemimpin. Harus bisa tetap senyum, menyemangati. Makanya beberapa pemimpin-pemimpin itu ketemu sama saya tidak ada ngomong apa-apa, cuma meluk ya, nangis. Gimana? Mendung? Wah, petir ayaman. Saya nanya mendung, dia jawabnya petir. Oh, berat masalahnya. Dia tidak perlu nasihat, hanya perlu dipeluk aja sini. Tepuk-tepuk, ya kan? Healingnya di Baitullah, gitu, ya kan? Dia nangis orang depan Ka'bah nanti. Kalau kuat, ya kan? Kan perjanjiannya nggak boleh nangis depan Ka'bah. Betul nggak? Bisa? Tak bisa. Depan Ka'bah kita beli nangis mati kita. Puas kita numpahkan kan, ya Allah aku datang lagi, ya Allah banyak salah, banyak hilang, banyak dosa. Datang ya Allah kita ampun. Jangan kau siksa saya ya Allah. Jangan siksa anak keturunan saya. Karena dosa dan maksiat saya, lapangkan pula orang tua saya. Jangan siksa mereka dalam alam barzah karena dosa dan maksiat saya. Jangan ya Allah. Boleh naik mata kita. Mana bisa tahan? Bayangkan ya. Makanya Yaman kan selalu Baitullah multazam aku. Pengen dekat-dekat terus memang. Sampai handphone kasih beli casing. Kan banyak casing yang bagus-bagus mahal-mahal. Nah, saya tak apalah casing ini. Biar hati, biar setiap pegang kan benda yang hampir tiap hari sama saya kan. Biar tiap hari tuh nengok Ka'bah, ingat lagi Baitullah, ingat multazam dulu dikabulkan dulu hidupnya. Semangat. Ya, yang belum sampai insya Allah segera sampai ya. Insya Allah sampai dalam waktu dekat. Jadi kalau tanya orang, kapan berangkat umrohnya? Jawabnya, insya Allah secepatnya. Coba jawab apa jawabnya? Insya Allah secepatnya. Kapan umrohnya? Insya Allah secepatnya. Habis itu bilang, sampai jumpa di Baitullah. Salah kan sama sebelahnya bilang, insya Allah secepatnya. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di surga Allah. Ya. Nanti abang akan tanya nih, ada beberapa ustadz di sini, ada Ustadz Solihin, Ustadz Fauzi, ada beberapa ustadz yang berangkat hari ini. Insya Allah abang akan salaman, doakan beliau itu juga ada beberapa kakak-kakak di belakangnya kan, doakan beliau semoga lancar ya. Saya juga minta doanya semoga Allah mudahkan perjalanan kali ini, Allah ridhoi, Allah berkati, Allah kasih jalan-jalan yang terbaik di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik, dengan cara-cara yang baik. Karena pembicara utamanya sudah datang, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa sama-sama semoga Allah mudahkan dan sampaikan kita semuanya ke Baitullah. Karena kita semuanya istiqomah, alam barzahnya indah, ya kan? Satu surga sama Rasulullah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Menangkap burung puyuh di Bukit Selati. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.